Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan membahas tema yaitu pada subtema 1 dan subtema 2 di tema 1 anak-anak untuk persiapan ujian tengah semester besok. Yang pertama kita akan mengulas kembali yaitu tentang alat gerak hewan dan fungsinya ya, yang di sini dijelaskan dalam bentuk tabel. Nomor 1 ikan. Alat gerak berupa sirip dan ekor dan fungsinya untuk berenang. Amfibi, kaki, berjalan, melompat, dan berenang. Reptilia, untuk buaya ada kaki, otot perut untuk ular, dan penyu adalah kaki dayung. Fungsinya pada buaya untuk berjalan, perut pada ular untuk merayap dan memanjat, kaki pada penyu untuk berenang. Dan pada hewan burung berupa sayap seperti burung kakak tua dan kaki pada burung unta, fungsinya adalah untuk berjalan berlari ya, untuk kaki pada burung unta, dan untuk sayap adalah terbang, dan kaki pada burung unta juga untuk berenang ya. Beberapa burung itu memang bisa berjalan di air. Kemudian untuk mamalia ada kaki pada kerbau, sapi, dan kuda, dan pada mamalia air seperti paus dan lumba-lumba berupa sirip. Fungsinya apabila kaki untuk berjalan, berlari, melompat, dan sirip pada hewan adalah untuk berenang. Selanjutnya adalah tentang gambar ilustrasi ya, jenis-jenisnya ada 4. Di sini ada gambar realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Untuk gambar realis ini merupakan gambar yang sesuai dengan aslinya, dibuat sama dengan objek asli. Sedangkan karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan ya. Dalam gambar ada perubahan bentuk dalam setiap karakternya, bisa jadi terlihat unik dan lucu. Contohnya seperti gambar tokoh yang dibuat kepalanya besar atau kakinya besar seperti itu. Sedangkan kartun itu adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokohnya bervariasi, bisa dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian untuk dekoratif adalah gambar yang dibuat untuk tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Biasanya ini dijumpai pada kain batik dan relief. Nah, sekarang tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Sudah kalian pelajari ya, pernah ya, Bu Guru singgung dengan vertebrata itu berarti bertulang belakang, dan invertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang ya. Contohnya untuk vertebrata bertulang belakang itu seperti hewan-hewan mamalia ya kan. Untuk invertebrata seperti cacing, kemudian siput yang bercangkang seperti itu, kerang, dan lain-lain. Nah, apa perbedaannya? Ini hewan-hewan termasuk dalam vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Hewan yang termasuk dalam invertebrata antara lain kelompok cacing, serangga, dan hewan lunak. Hewan lunak itu ya tadi seperti siput ya. Nah, serangga itu seperti semut, seperti belalang, kemudian ada juga lebah. Nah, kita akan kupas perbedaannya. Yang untuk vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan invertebrata anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian alat pencernaan pada vertebrata itu memanjang mulai mulut sampai pembuangan, sedangkan invertebrata masih sederhana ya, tidak selengkap pada vertebrata. Untuk vertebrata, bentuk tubuh simetri bilateral. Jika tubuh hewan dibelah akan menunjukkan dua sisi simetri yang sama, antara kanan dan kiri itu sama. Kemudian apabila hewan invertebrata itu tubuh simetrinya bilateral atau simetri radial, bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Selanjutnya ada alat gerak manusia. Yang pertama itu ada alat gerak pasif dan
alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu sudah dijelaskan, yaitu otot ya, berupa otot. Otot itu terdiri dari otot luri, otot polos, dan otot jantung. Otot luri itu di mana anak-anak? Otot luri itu melekat pada tulang-tulang ya untuk bergerak. Kemudian otot polos itu berada pada sistem atau organ dalam manusia. Kemudian otot jantung berada di organ jantung ya. Otot polos dan otot jantung ini memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah bergerak secara otomatis ya, tanpa ada perintah dari orang atau individu yang memiliki ototnya. Jadi secara otomatis dia akan bekerja ya, untuk pencernaan misalnya. Nah, kita akan bahas tentang organ gerak pasif, yaitu berupa tulang atau rangka. Nah, ini bagian kiri ini merupakan organ gerak bagian atas, yaitu tangan ya. Ini digambarkan salah satu sisinya, yaitu ini sepertinya contohnya adalah tangan kanan ya, karena ini tulang selangkanya berada menghadap ke sana. Nah, inilah contoh organ gerak tangan pada manusia yang dijelaskan pada gambar. Tulang lengan atas berada di bagian sini, kemudian tulang hasta, nah letaknya sejajar dengan jempol. Kemudian tulang pengumpil itu berarti yang di belakang sejajar dengan kelingking. Kemudian telapak tangan ya, bagian telapak, jari-jari tangan, dan tulang pergelangan tangan yang menghubungkan antara tulang pengumpil, tulang hasta, dan juga tulang telapak tangan. Untuk gambar yang kedua adalah organ gerak bawah pada manusia, yaitu kaki ya. Ini digambarkan, kita baca bersama dari letak tulang panggul, kemudian tulang paha ya, menghubungkan paha dan tulang betis serta tulang kering adalah tulang tempurung kaki ya, atau lutut ini yang bisa kita, nah di lutut itu bisa dipegang ya, itu tempurung kaki itu yang menjadi penghubungnya. Kemudian ada tulang betis. Nah, tulang betis itu yang kecil ya anak-anak, di belakang ya, di belakang yang tertutup oleh daging ini. Kemudian untuk tulang bagian depan yang keras ya, yang besar itu adalah tulang kering ya, diingat-ingat letaknya. Kemudian yang menghubungkan antara tulang betis, tulang kering, dan tulang telapak kaki adalah tulang pergelangan kaki ya, ini ya, yang bisa kamu putar itu. Kemudian di bawah itu ada tulang jari kaki. Anak-anak, kita langsung ke materi geografi. Ini letak geografis Indonesia dalam peta ya, ini gambaran seluruh permukaan bumi ya. Peta itu digambarkan dalam bidang datar ya. Kalau bidang lengkung itu adalah globe ya, tiruan muka bumi itu bisa dibuat dalam globe. Nah, peta dibagi dua ini, dua macam peta ya, berdasarkan jenisnya, peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan daerah secara umum. Dalam peta umum biasa digambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kemudian peta khusus itu menggambarkan hal-hal khusus, seperti contohnya peta tematik, yaitu lebih spesifik menggambarkan hal tertentu, misalnya kependudukan, kemudian sebaran flora dan fauna, persebaran penduduk laki-laki dan perempuan, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, kemudian penduduk agraris, dan lain-lain. Ini adalah contoh gunung yang dimiliki oleh Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, dan Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, untuk yang pertama, gunung yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain adalah Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Gunung Batur, Munu, dan Molo. Selat yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora yang tumbuh adalah kelicung dan cendana, sedangkan fauna seperti komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua ada beberapa gunung, yaitu Gunung Gamkunora, Gunung Ibu, Gunung Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Floranya seperti anggrek dan buah merah. Fauna
seperti cendrawasih dan nuri-nuri Raja Ambon ya, yang berbulu cantik biasanya. Fauna di daerah timur itu burung-burungnya itu burung yang memiliki bulu yang indah ya, seperti cendrawasih tadi, seperti nuri dan lain sebagainya. Untuk sendi, nah otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut macam-macam gerak otot pada manusia. Nah, ada gerak menekuk dan meluruskan, gerak menurunkan atau menekan ke bawah, dan gerak menaikkan. Gerak menekuk atau meluruskan contohnya apa? Gerakan lutut, siku, ruas-ruas jari tangan. Kemudian gerak menurunkan dan menekan ke bawah contohnya apa? Menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan ya, biasanya untuk membuat adonan atau untuk memotong ya menggunakan pisau, itu ada menurunkan dan menekan ke bawah. Kemudian mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke bawah ya, mulut sedang berbicara itu ya. Kemudian memasukkan makanan ke mulut itu rahangnya mau tidak mau harus menekan ke bawah. Kemudian gerak menaikkan, contohnya adalah mulut terbuka kemudian kembali menutup. Nah, gerakan tulang itu menaikkan ya, menutup mulut. Nah, itu terjadi karena gerakan naiknya tulang. Tulang sebagai alat gerak manusia, ya ini berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Pipih itu berarti gepeng, pipa itu berarti bulat ya. Contohnya untuk tulang pipih itu seperti telapak tangan dan tulang rusuk. Nah, tulang pipa ya seperti pipa ya. Seperti pipa itu berarti seperti apa? Tulang paha dan tulang lengan ya. Kalau kalian pernah makan ayam itu di paha itu bentuknya seperti apa? Itu pipa ya. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan itu berarti yang lembek ya, tidak keras, lawannya keras, itu tulang rawan, seperti di cuping hidung dan juga tulang telinga. Lah, telingamu ini punya tulang tapi lembek kan ya. Kemudian untuk tulang keras seperti tulang tengkorak, tulang rusuk, kemudian tulang yang lain ya, rangka yang lain yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian ada trik kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Intern berarti kerukunan dari dalam. Misalnya kerukunan agama Islam. Nah, berarti antar sesama pemeluk agama Islam itu harus rukun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama ya, berarti kita rukun dengan orang yang berbeda agama. Antar umat berarti antara umat Islam dan umat Nasrani misalnya. Kemudian yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Nah, ini kaitannya dengan pemerintah yang ketiga. Berarti kita umat Muslim misalnya rukun dengan pemerintah. Nah, umat Nasrani misalnya rukun dengan pemerintah, umat Buddha, Hindu, Konghucu dan juga Buddha. Nah, itu rukun dengan pemerintah. Berarti ada tiga. Yang pertama, kerukunan di dalam umat beragama ya, sesama agama yang sama, intern agama. Yang kedua, antar umat agama ya, berarti agama dengan agama yang lain, dan antara umat beragama dan pemerintah. Itu ada tiga ya, diingat-ingat. Kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Kalimat yang menggunakan ide pokok menggunakan kata-kata yang bermakna apa? Ide pokok itu kalimatnya bersifat umum ya, seperti ini jawabannya umum. Kemudian karangan yang berisi kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu disebut cerita ya, berurutan waktu, mempunyai alur, itu cerita. Kemudian nomor 3, dalam cerita kelinci dan anjing petani, hewan yang mengajak ngobrol anjing adalah, kita lewati saja. Nomor 4, berikut yang bukan ciri dari anggota Monera adalah, ciri anggota Monera meliputi prokariotik dan bersel satu yang tidak mempunyai sel lebih dari satu, berarti bukan anggota Monera. Jawabannya adalah B, eukariotik. Prokariotik dan eukariotik itu berlawanan. Hewan yang tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut adalah hewan kepala, dada, dan perut. Berarti ini apa?
vertebrata ya tadi ya. Mana ini? Kalajengking avertebrata berarti bukan. Oh, berarti jawabannya adalah B. Hewan yang tubuhnya terbagi atas kepala, dada, dan perut adalah antropoda. Contohnya kalajengking. Kita lanjut pada nomor 1. Apa yang harus dilakukan untuk dapat menyusun cerita yang padu? Cerita yang padu itu berarti berkesinambungan ya. Harus menentukan kalimat yang merupakan ide pokok terlebih dahulu. Kemudian sebelum membuat gambar berdasarkan cerita, membaca cerita dengan seksama dan menentukan bagian-bagian penting. Kemudian jelaskan zat melindungi rangka luar serangga. Dilindungi oleh rangka luar dari zat kitin ya. Sebutkan hewan Cnidaria, polip dan medusa. Mengapa amfibi merupakan hewan berdarah dingin? Karena dapat hidup di dua tempat ya. Di dua tempat panas dan dingin ya, di darat dan di air. Kemudian sila Pancasila yang berisi tentang hubungan manusia sebagai umat beragama adalah sila pertama. Perbaikan jalan di desa dapat cepat selesai jika masyarakat melakukan gotong royong. Pohon beringin adalah simbol Pancasila sila ketiga. Sila Pancasila yang berisi tentang hubungan manusia dengan umat beragama adalah sila antar umat beragama lagi pertama. Nah ini tadi sudah ya, gotong royong dan pohon beringin itu sila ketiga. Mengamalkan sila kelima Pancasila dapat dilakukan dengan kelima Pancasila itu tentang apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial yang mana kira-kira? Menghargai hasil karya orang lain, beribadah sesuai agama sila pertama, melakukan musyawarah sila keempat, menengok teman yang sakit itu sila kedua. Jadi jawabannya adalah yang C, menghargai hasil karya orang lain. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan merupakan sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Beri contoh sikap mencerminkan sila kedua. Ya, kita lanjut saja. Menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Teknik scanning biasa digunakan untuk mencari informasi di kamus ya. Kita cepat membacanya scanning gitu. Seperti scanner ya. Scanner tuh cet. Seperti itu. Kemudian hal yang menentukan kecepatan membaca seseorang adalah konsentrasi ya. Kalau tidak konsentrasi ya tidak bisa cepat membacanya, wong terganggu pikirannya ya. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf disebut di awal. Awal berarti deduktif. Induktif itu berarti di mana? Di akhir ya. Kemudian campuran di depan, di awal dan di akhir ya. Apa yang terjadi? Pertimbangan dalam membaca cepat disesuaikan dengan tujuannya ya. Apa yang dimaksud dengan membaca cepat? Membaca cepat itu mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Jadi membacanya memang cepat seperti itu ya. Tidak berlambat-lambat. Sebutkan langkah-langkah dalam baca cepat. Nah ini, siapkan diri, pahami judul, baca teks, tentukan hubungan pertalian, rumuskan ide pokok. Teknik scanning adalah memahami informasi dari pembacaan serta cepat dan merata. Kemudian berhenti ketika sampai pada bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan itu diangkat. Cara menemukan ide pokok, membaca cepat. Suhu tubuh ikan dipengaruhi oleh keadaan usia. Usia dan umur sama ya? Oh, jawabannya umur dan usia tidak menentukan. Yang menentukan adalah lingkungannya. Kemudian gerakan pada manusia dilakukan oleh otot kecuali apa? Gerakan otot lurik, otot polos, otot jantung. Berarti kecuali otot tangan. Nah,
Gerakan organ gerak makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu otot dan rangka. Berikut bukan jenis hewan mamalia adalah mamalia itu berarti yang menyusui anaknya dan ditandai dengan memiliki daun telinga. Contohnya yang tidak termasuk mamalia adalah serangga ya. Kelelawar ya, mempunyai puting susu dan daun telinga. Gajah juga, tikus juga. Berarti kecuali serangga. Gambar tersebut merupakan rangka hewan dari hewan jenis apa? Kelinci ya, ini gambar kelinci. Nah, seperti durasinya ini sudah terlalu panjang, anak-anak silahkan belajar secara mandiri, terutama dari LKS ya. Ini banyak sekali materi latihan soal dari LKS. Nah, atau dari buku paket juga ada untuk otot lurik, otot polos, otot jantung nanti dipelajari lagi. Kemudian tentang cuaca, iklim itu ya, tulang dibaca lagi. Sendi dibaca lagi, ada sendi pelana, ada sendi peluru, ada sendi engsel. Nah, nanti dibaca lagi itu di LKS ada bacaannya, silahkan dibaca. Kemudian letak astronomis dan letak geografis. Nah, secara astronomis itu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk letak geografis, secara geografi garis lintang dan bujur itu Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Bu Guru tuliskan di sini supaya tidak lupa. Nah, ini anak-anak, Bu Guru sudah catatkan ya. Untuk letak astronomis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Untuk letak geografis diingat-ingat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekian anak-anak video pembelajaran kali ini. Silahkan anak-anak belajar mandiri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih.